Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Doniatul Ahmad dengan NRP 50012311126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen laboratorium. Eh, Langsung saja, di sini saya ingin menjelaskan mengenai 4 hal yang tertera pada tabel of content ini. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran lulusan, ketiga capaian pembelajaran mata kuliah, dan yang keempat adalah pokok pembahasan. Mata kuliah ini merupakan sebuah mata kuliah wajib yang diambil oleh seluruh mahasiswa di Fakultas Sains dan Analika Data yang mempelajari mengenai pengelolaan laboratorium secara umum serta organisasi dan sistem manajemen laboratorium yang sesuai dengan standarisasi ISO/IEC 17025 tahun 2017. Kemudian ada capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan sendiri merupakan sebuah deskripsi mengenai kemampuan yang diharapkan mahasiswa dapat memiliki setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajarannya di kampus. Di sini pada mata kuliah manajemen laboratorium terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama yaitu CPL 1 yang menunjukkan bahwa karakteristik seorang mahasiswa yang mencerminkan ketakwaan, etika, kepedulian sosial, penghargaan terhadap keberagaman, dan penegakan hukum melalui kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan. Yang kedua yaitu CPL 2 yang mana dia mahasiswa dapat memanfaatkan ilmu yang dia dapat untuk aplikasi bidang fisika serta pengambilan keputusan yang tepat disertai dengan kepemimpinan logis, kritis, dan juga inovatif. Yang keempat yaitu CPL ya, maksudnya maaf yang ketiga yaitu CPL 4 yang mana menggunakan mahasiswa dapat menggunakan teknologi informasi untuk mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan data terutama dalam bidang pemecahan masalah fisika. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri mirip-mirip dengan capaian pembelajaran lulusan sebelumnya, yang mana di sini merupakan deskripsi kemampuan yang diharapkan didapat oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Di sini terdapat 8 capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana saya akan menjelaskan sedikit mengenai tiap-tiap poinnya. Yang pertama yaitu CPMK 1, yaitu mahasiswa dapat mengetahui pengertian laboratorium. Yang kedua CPMK 2, mahasiswa dapat mengetahui K3 dalam bekerja di laboratorium serta pencegahan risiko akibat kegiatan di laboratorium. Yang ketiga yaitu mengetahui cara penanganan bahan beracun dan berbahaya di lab. Yang keempat, ruang lingkup sistem terstandarisasi laboratorium. Yang kelima, persyaratan teknis dan mutu laboratorium, pengujian dan kalibrasi. Yang keenam, sistem dokumentasi dan ketelusuran. Yang ketujuh, mengenai sistem ketidakpastian pengukuran. Yang kedelapan, merupakan sistem inventarisasi yang berkaitan dengan pengaturan persediaan barang dan alat serta rekapan aktivitas yang terjadi di laboratorium. Selanjutnya ada pokok bahasan. Pokok bahasan sendiri isinya merupakan sebuah pembahasan yang mana hal ini merupakan realisasi dari CPMK yang saya jelaskan sebelumnya, yang mana sehingga pada pokok pembahasan ini terdapat 8 pokok bahasan. Langsung saja yang pengertian laboratorium. Seperti yang kita tahu, laboratorium sendiri merupakan fasilitas atau tempat yang dirancang untuk melakukan penelitian, pengujian, dan analisis. Di sini laboratorium sendiri memiliki banyak fungsi, tergantung pada tujuan dia didirikannya. Seperti contoh laboratorium material atau laboratorium teori, laboratorium instrumentasi, tentunya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Namun secara umum, fungsinya sendiri mencakup pada penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di laboratorium sendiri kita dapat melakukan praktikum atau percobaan yang mana tujuannya sendiri sama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu melakukan penerapan atau pengembangan ilmu pengetahuan atau juga teknologi.
Kemudian mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium sendiri melibatkan penerapan prosedur untuk melindungi pengguna dari bahaya fisik, kimia, dan biologis. Hal ini mencakup penggunaan alat pelindung diri atau APD dan juga pemahaman risiko dari bahaya di lab. Ya, seperti kita tahu bahwa di lab terdapat banyak 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 benda atau hal yang dapat mencelakai kita sebagai pengguna laboratorium atau praktikan. Contohnya sendiri seperti adanya cairan asam di lab kimia dan juga beberapa alat-alat di lab fisika atau lab-lab lain, yang mana apabila penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur maka akan dapat memunculkan kemungkinan mencelakai pengguna pengguna dari alat atau cairan tersebut. Di mana di sini kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi karena tentu saja merugikan baik pihak pengguna dan juga pihak pengelola lab. Yang ketiga yaitu penanganan bahan beracun dan berbahaya. Penanganan bahan ini memerlukan identifikasi bahaya, penyimpanan sesuai standar, dan pengelolaan limbah secara aman. Tujuannya yaitu tentunya mencegah dampak buruk terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Penanganan bahan beracun dan berbahaya ini dapat dilakukan dengan cara seperti melakukan kategorisasi bahan, juga penyimpanan di tempat yang lebih aman seperti mungkin gudang atau lemari yang jauh dari jangkauan pengguna yang kurang paham mengenai bahaya dari bahan-bahan beracun dan berbahaya ini. Kemudian juga dapat dilakukan labeling pada tiap-tiap wadah sehingga mungkin bagi pengguna yang kurang tahu dapat membaca mengenai bahaya dan dari bahan tersebut. Yang keempat terdapat pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Sistem ini mencakup pengaturan mutu dan teknis laboratorium untuk memastikan hasil yang akurat dan terpercaya. Standar acuan yang sering digunakan mengikuti ISO/IEC 17025, di mana standar ini mengatur seluruh standar operasional pada laboratorium seperti validasi metode, kalibrasi alat, juga banyak hal lain yang mana sudah diatur pada ISO IEC 17025 ini. Yang kelima adalah persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Di sini terdapat dua aspek utama yang bisa saya jelaskan yaitu persyaratan teknis dan persyaratan mutu. Persyaratan teknis sendiri melibatkan pemilihan alat yang sesuai dan juga memiliki kepastian atau ketelitian yang bagus, juga pengujian metode uji atau kalibrasi dan pengaturan kondisi lingkungan percobaan yang mana fokusan utamanya yaitu pendapat pemerolehan data yang akurat dan kredibel. Sementara yang kedua yaitu persyaratan mutu yang mana meliputi akurasi, kompetensi personel, dan sistem manajemen laboratorium yang jika dirincikan dapat berupa akurasi atau ya kemudian seperti prosedur pelatihan untuk personel atau koordinator laboratorium dan juga sistem pada dokumentasi, inventarisasi, dan manajemen pada laboratorium tersebut. Kemudian yang keenam yaitu sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Sistem ini mendukung dokumentasi dan juga inventarisasi pada catatan-catatan sebelumnya, metode pengukuran atau metode percobaan sebelumnya, dan juga hal-hal yang sudah terjadi di laboratorium sehingga proses-proses atau hal-hal yang terjadi di laboratorium dapat dilihat kembali dan juga dijadikan pelajaran ke depannya. Kemudian keterusan sendiri menjamin hasil yang didapatkan pada laboratorium tersebut dapat dibandingkan dengan standar nasional atau internasional. Yang ketujuh merupakan ketidakpastian pengukuran.
Ketidakpastian pengukuran sendiri merupakan parameter yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan penyebabkan hasil dari data perolehan dari percobaan. Ketidakpastian pengukuran ini memiliki beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal ini terjadi, di antaranya seperti alat ukur yang kurang sesuai, juga ketidakmampuan praktikan atau pengguna alat dalam mengoperasikan alat tersebut. Hal ini tentunya menjadikan data yang didapatkan kurang kredibel dan kurang sesuai dengan data yang diharapkan. Evaluasi dari ketidakpastian pengukuran sendiri juga sudah diatur pada ISO/IEC 17025. Yang kedelapan dan terakhir yaitu sistem inventory laboratorium. Sistem ini meliputi pengelolaan alat dan bahan laboratorium untuk memastikan kerjaan dan pemakaian yang efisien. Sistem ini sendiri juga meliputi pencatatan kondisi inventaris yang detail seperti lokasi, jumlah, dan jadwal perawatan yang mendetail pada tiap-tiap barangnya sehingga mencegah adanya kelebihan atau kekurangan stok. Yang kedua bisa berupa pelacakan sumber daya alat, pemastian alat dapat digunakan kapanpun, dan juga pemakaian yang efisien. Inventarisasi yang baik mendukung kelancaran operasional pada laboratorium tersebut. Sekian dari saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.